menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tamparan keras untuk Anies Baswedan, si calon presiden gagal. Benar-benar luar biasa. Kali ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka benar-benar tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada mereka-mereka yang sudah terlibat korupsi. Dan tentu saja ini benar-benar sangat luar biasa karena di sini rekan-rekan Indonesia masih memiliki persoalan yang sangat-sangat klasik, yakni persoalan korupsi. Bahkan kali ini sudah mulai muncul banyak sekali modus-modus korup, termasuk ada lebih bayar yang memang oleh beberapa ahli, oleh beberapa pakar ini dikhawatirkan menjadikan alat ataupun modus korupsi gaya baru, karena rekan-rekan yang berkenaan dengan anggaran keuangan negara tentu saja ini benar-benar sangat sensitif, termasuk kali ini rekan-rekan kelebihan bayar di Pemprov DKI yang benar-benar kembali mencuat. Waduh, ini kira-kira ada apa dan mengapa? Karena tentu saja di era Pak Prabowo, di era Pak Gibran ini tidak memberikan toleransi sedikit pun pada oknum-oknum tersebut, dan termasuk rekan-rekan Pak Menke kita, Pak Menke Purbaya ini benar-benar sangat jeli melihat setiap kejanggalan demi kejanggalan. Maka dari itu, ayo deh kita simak dan analisa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Sepanjang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana itu tidak segera disahkan oleh DPR, ya kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap-siap terus teman-teman manjat pohon pisang jadi orang tolol supaya kita bisa makan. Karena negara kita negara kaya, tetapi kekayaannya dirampok sama oligarki. Gimana menurut kalian? Kalau setuju jangan lupa follow, dan jika teman-teman ada pendapat, tik pendapat teman-teman di kolom komentar, share video ini serta dukung perampasan aset tindak pidana agar segera disahkan. Penggerbekan yang dilakukan oleh Polri dan penemuan uang sejumlah yang sangat besar serta sampai dengan 70 kg batang emas ya, 24 karat di rumah salah satu pejabat di Kejaksaan Agung yang bernama Bapak Febri Diansah. Teman-teman tahu nggak Bapak Febri Diansah dulu ya, sebelum saat ini rumahnya ditemukan uang sebanyak itu dan emas sebanyak itu, Bapak Febri Diansah dulu pernah menggeledah rumah seorang hakim yang bernama Jarod Fikar, yang waktu itu teman-teman sedang memeriksa perkara kasus CPO, ekspor CPO diam-diam ya, yang kemudian akhirnya terjadilah putusan Van Alereh Velforging. Artinya teman-teman ya, si terdakwa korupsi dari jajaran perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang selama ini mungkin yang melakukan under invoicing, transfer pricing segala macam ya, artinya oligarki asli itu ya, ini
putus bebas teman-teman ya. Itu yang terjadi ketika korupsi CPO tadi ya. Dan teman-teman ya, Bapak Febri Diansyah dulu pernah mengatakan, alangkah kagetnya anak buah saya penyidik dari Kejaksaan Agung ketika menemukan uang sebanyak itu di rumah seorang hakim yang bernama Jaro Fikar. Dan sekarang di rumahnya sendiri teman-teman ditemukan uang sebanyak itu, lebih banyak daripada uang yang terdapat di rumahnya Jaro Fikar, bahkan ditambah emas loh teman-teman ya. Bahkan ditambah emas dalam jumlah 70-an kilogram, 74 kilo kalau nggak salah teman-teman. Ini luar biasa teman-teman ya. Teman-teman bayangkan aja kalau uang itu dan emas itu dijual, kemudian dibelikan motor baru untuk para ojol di seluruh Indonesia. Coba bayangkan, apa enggak naik NMAX semua teman-teman, ojol di seluruh Indonesia ini teman-teman ya. Itu teman-teman bahayanya korupsi. Jadi kira-kira kapan negara kita Indonesia ini bisa bebas dari korupsi? Kalau saya udah mulai sekarang pesimis teman-teman ya. Pesimis kenapa? Karena nggak akan bisa diberantas yang namanya korupsi. Korupsi itu akan pasti terjadi teman-teman ya. Karena apa? Karena aturan hukumnya yang lemah. Makanya pejabat-pejabat tinggi berani korupsi. Karena mereka teman-teman ya di birokrasi udah punya jaringan, sudah kuat jaringannya. Yang namanya presiden cuma 5 tahun. Yang namanya menteri cuma 5 tahun. Ya, jabatan-jabatan 5 tahun. Tapi birokrat ini teman-teman ya, memang dia sudah menjadi PNS ataupun ASN yang sudah nantinya seumur hidup dia sampai pensiun baru berhenti. Makanya power dia lebih kuat di birokrasi Indonesia. Sehingga teman-teman ya, ketika rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini tidak segera disahkan ya, jangan harap negara Indonesia akan bisa bebas dari korupsi. Terus jitu melawan korupsi. Karena ini nih yang menggerogot. Kalau tempat saya sih kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Ini saya sudah... baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Jadi kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Ya, salah loh, korupsi salah, ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga bingung. Dalam bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah, dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminannya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib, dan nggak terima uang, nggak hajar sesuai dengan aturan, sabodo amat, saya lindungin sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gua mesti takut sama siapa? Enak aja. Takut sama Tuhan harus. Enggak kan kita gini. Perlambatan ekonomi yang kemarin itu ancaman yang real karena kelemahan di banyak sektor di perekonomian kita. Ini kita punya kang untuk memperbaiki. Kita mau memperbaiki separuh-separuh atau penuh, atau mau kita diamin aja. Kalau saya ekonom kan social optimizer,
memakmurkan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah, paling nggak gajinya cukup lah. Tapi dari by mana? design seperti itu. Kalau ekonomi by design seperti itu, makanya kita anti monopolis, anti ini, pro kompetitif. By design kalau betul di kepala kita ditanamkan seperti itu. Social optimizer selalu. Kecuali yang belajarnya separuh-separuh. Mata Najwa juga memperoleh apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ima, ini jadi yang data yang sudah diolah ya? Ya, data sudah diolah. Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan, untuk peragaan? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Oke. Dan tadi Anda katakan ini di-upload setelah, ini dibahas? Setelah pembahasan. Jadi setelah Pak Anies marah-marah, habis itu Komisi E diskusi sama SKPD, kan paparan. Setelah paparan, kita minta sampai dengan komponen, kita dapat masih banyaknya masuk-masuk anggaran-anggaran yang masuk. Saya sedih sekali, kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah. Tamparan keras untuk Anies Baswedan. Si calon presiden gagal ini kayaknya benar-benar gak punya malu. Atau mungkin urat malunya sudah benar-benar putus ya. Setelah gagal jadi pemenang pilpres, kok sampai sekarang malah ngerecokin pemerintahan yang sah. Mendadak kritik ini, kritik itu. Emangnya dia sejago apa sih pimpin wilayah? Bukannya saat pimpin DKI Jakarta kemarin, banyak rekam jejak gagalnya ya. Bahkan ini nih yang terbaru. Dia ikut-ikutan komentarin masalah anggaran negara. Auto kena tamparan tegas Purbaya. Solar dari kelapa sawit 50%. Kita tidak import lagi solar. Yang waktu itu banyak juga perlawanan. Ada yang bilang pabrik-pabrik mesin tidak akan dukung kita dan sebagainya, dan menakut-nakuti kita. Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti supaya kita memimpin dengan ketakutan, takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan takut dengan rating agency, takut dengan itu. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang azazi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita. Basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan. Food, energy, water. Bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar. Kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India.
kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam, belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor 4, quality education. 5, gender equality. 6, clean water. 7, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan, ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun suatu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan. Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, Anagata, masa depan Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dimanage dengan rapi, dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini, yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan. Dia bikin lagi cucu perusahaan. Dia bikin lagi cicit perusahaan. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar
kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra yang kontranya itu karena mungkin kurang suka yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan. Walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat. Dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara. Pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya. Bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat Pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan
tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.